Ya pemirsa, kita lanjut lagi pastinya juga terima kasih masih bersama kami pastinya juga di Talk Show kali ini. Nah tadi seperti Prof jelaskan ya itu wah luar apa ya, mungkin ada hal-hal yang menjadi new knowledge buat kita atau juga buat para pemirsa ini yang menjadi orang tua atau juga ini ibu-ibu muda ya yang pastinya juga wah tanpa sadar ya dengan penjelasan Prof tadi. Nah ini juga yang pastinya juga harus menjadi perhatian khusus, apalagi juga masalah gadget dan juga bagaimana perubahannya tidak hanya dalam sosial tapi dalam keluarga bahkan tumbuh kembang anak. Wow ini mengerikan ya kalau hal itu juga terus berlanjut. Oke Prof, nah kalau misalnya untuk teknologi digital ini atau juga dengan maraknya media sosial karena semua orang sekarang kayak juga hanya dengan jari Prof ya itu bisa langsung mengakses ya apapun itu beropini segala macam ya dan juga melihat menyerap apapun itu dari dunia luar. Nah itu yang pasti juga seperti Prof jelaskan tadi ini juga mengerikan karena banyak orang apalagi juga generasi sekarang yang dibilang generasi strawberry nih Prof ya sekarang ya itu yang pastinya juga menganggap kalau dunia hayalan itu lebih indah daripada the real life. Nah jadi ini bagaimana Prof ya kalau teknologi ini yang bisa membentuk identitas sosial gitu ya secara individu ya sudut pandang atau juga dan tentunya juga dalam keluarga. Jadi kalau hubungannya dengan pembentukan identitas sosial itu lebih pada bagaimana penanaman norma-norma sosial, norma-norma keluarga yang ada pada anak. Kalau kita melihat yang terjadi sekarang ini, di samping adanya dunia maya, di dunia nyata pun sebetulnya sekarang ini sedang terjadi perubahan yang besar. Apa itu? Satu, rumah-rumah sekarang tuh semakin sempit dibanding pada zaman dahulu. Iya benar. Lingkungan-lingkungan pergaulan kita di dunia nyata semakin sempit. Lingkungan kita sekarang, lingkungan tetangga mungkin semakin jarang. Gitu. Yang ada hanyalah lingkungan sekolah. Gitu. Lingkungan sekolah pun sekarang tidak seintens dulu. Karena sekarang kadang-kadang sekolah kalau perlu kalau tidak masuk kelas tapi pakai daring. Ya, sehingga tidak dekat situ. Dengan semakin sedikitnya ini, tetapi di sisi yang lain, anak ini bergaul dengan gadget. Maka anak-anak zaman sekarang lebih banyak memiliki teman, memiliki sahabat di dunia maya dibandingkan dunia nyata. Oke. Nah, terus kalau misalnya itu untuk pengaruh untuk pembentukan pribadi, ya. Kalau hubungan tumbuh kembang anak itulah hubungannya dengan masalah. Kalau tumbuh kembang fisik tidak bisa dibicarakan, tapi lebih ke persoalan pada psikologis. Apa itu? Kalau dengan di dunia nyata, sekarang ini kan kita sering menyebut ada tripusat pendidikan, sekolah, pendidikan, sekolah, keluarga dan masyarakat. Ya, sekarang tadi disampaikan, keluarga itu kecil, mengajarkan tentang aturan-aturannya, gitu. Kemudian sebetulnya yang diajarkan oleh orang tua tadi dibawa ke sekolah, sehingga yang terjadi di sekolah apa? Ada interaksi ketika norma yang diajarkan di sekolah, di rumah, tidak di sekolah, ada konflik, gitu loh. Tapi apa yang terjadi sekarang? Karena peran rumah sedikit, akhirnya yang terjadi sekarang ini banyak guru yang tidak mau menghukum anaknya, takut. Karena apa? Ketika gurunya menghukum anaknya, orang tuanya yang marah-marah. Ini paling ngeri. Kenapa? Kalau saya melihat dimanapun kita berada, ada unsur bahwa kita berkelompok. Ketika berkelompok itu kita mesti punya tujuan. Untuk mencapai tujuan harus ada pembagian peran, harus ada aturan. Aturan itu di mana-mana harus ada. Sama dalam Al-Quran, dalam yang saya pahami, kenapa Allah gak menciptakan buah kuldi? Gitu. Allah menciptakan buah kuldi itu adalah tujuannya adalah bahwa hidup ini ada aturannya. Tetapi aturan yang sekarang terjadi di dunia kita ini nyaris lepas. Akibatnya apa? Orang mau semaunya sendiri yang terjadi. Sekarang sudah tidak ada yang namanya bahasa Jawanya teposliro. Teposliro itu berempati. Gitu loh.
Yang penting saya begini, saya puas. Gitu. Orang tidak pernah kalau dicubit sakit, jangan mencubit dan sebagainya. Ini karena tadi, akibatnya apa? Ya, yang saya takutkan adalah kalau sekarang kita menjadi individu, tetapi kemudian individu yang nanti memiliki hukum homo homini lupus, artinya hukum premanisme, kanibal lagi, kembali kepada hukum alam. Siapa kuat, siapa yang menang. Ini gejala-gejala kesana itu akan bisa terjadi. Oke, nah ini juga sangat mengerikan sekali gitu ya. Nah, jadi pastinya juga dengan fenomena-fenomena seperti Prof sampaikan tadi, yang tentu juga ini kalau misalnya apa gitu Prof ya, kalau misalnya yang pasti juga bisa kita lakukan gitu ya, mungkin I think it's not too late, mungkin tidak ada kata terlambat. Nah, tapi ini juga menjadi PR juga nih, terutama untuk lingkungan yang paling kecil, orang tua di rumah. Oke, baik. Kalau menurut saya bahwa hidup itu ada aturannya, itu harus kita pegang. Yang kedua, agar hidup kita berjalan dengan baik, ya hidup kita harus terencanakan. Harus direncanakan. Dimulai dari mana misalnya sekarang? Kalau dimulai dari misalnya sekarang memilih jodoh. Nah, itu ya harus betul-betul kita ada aturannya. Apa yang menjadi kriteria kita? Kemudian kalau udah kita punya anak, kita punya anak, Sunan Kalijogo itu sebetulnya sudah mengembangkan tentang lifespan development. Dalam lifespan development itu mengajarkan bahwa hidup kita itu harus terencana. Sejak dalam kandungan, dalam perkembangannya, pun masa puncaknya, sampai dengan kematian, bahkan kehidupan setelah mati. Sunan Kalijogo itu kehidupan setelah mati pun direncanakan dalam kehidupan. Makanya itu, dan ini sesuai dengan ajaran agama yang mengatakan sebaik-baik manusia itu adalah kalau bermanfaat bagi orang lain. Gitu loh. Saya tidak akan melihat dengan teori social exchange bahwa kalau berbuat baik akan mendapat pahala, akan masuk surga. Surga itu urusan Allah, bukan urusan saya. Gitu loh, bukan urusan manusia. Ya, kalau kelihatannya di muka ini baik, tapi di dalam jelek kita tidak tahu, gitu loh. Sehingga saya tidak akan berani mengatakan bahwa berbuat baik nanti akan masuk surga. Surga itu urusan Allah. Jangan sampai kita menjebak manusia untuk seperti itu. Ini harus kita rencanakan. Dalam keluarga juga demikian. Ya, kita harus terbuka pada pasangannya. Kalau misalnya sekarang dalam hidup berjodoh, dalam pasangan suami istri, buat saya kalau bisa jangan cerai. Kenapa? Kalau kamu sudah mempertemukan pasanganmu, itu artinya sudah berjodoh. Iya. Begitu. Karena itu apa? Ya bagaimana kita memelihara pasangan, jangan sampai satu titik inilah mengalahkan segalanya. Karena apa? Satu kesalahan kecil, kemudian dibawa berlarut akhirnya cerai. Ya, itu tidak bisa. Karena itu harus kita rencanakan. Anak juga harus kita rencanakan. Lah, hanya saja Mas, dalam mendidik anak itu sekarang satu contoh, orang kalau menggunakan tadi gadget ya. Tadi kamu gadget ngapain? Ayo sekarang cerita. Oke. Dia selalu cerita anak itu. Lalu kamu seneng nggak? Oke. Nah, kalau itu buat anak-anak. Tapi kalau yang lebih dewasa, kamu ngapain? Kamu belajar apa dari situ? Jadi, oke silakan, tapi tetap ada komunikasi. Lah, satu hal Mas, yang saya ngeri dengan gadget pada anak-anak, itu sekarang di dunia ini berkembang yang namanya sexual grooming, kejahatan seksual yang dasarnya adalah menggunakan relasi mereka yang didapat dari gadget, dari internet. Iya, nah pastinya juga ini sangat mengerikan sekali ya Prof ya, kalau misalnya ini juga tidak diawasi. Nah, ada pastinya juga mungkin untuk bisa bilang solusi. Nah, karena juga kita mungkin nggak bisa langsung yang secara straight to the point untuk wah ini nggak jangan main HP segala macam. Tapi adanya komunikasi Prof ya, jangan dilepas dan juga tetap dalam bimbingan, dan pastinya juga sekaligus untuk menggali potensi dari anak-anak itu sendiri ya, baik masih yang anak-anak atau juga remaja. Nah, ini juga tips yang sangat luar biasa sekali, apa yang seharusnya kita bisa lakukan gitu ya. Nah, tentunya juga dalam menghadapi ketergantungan anak-anak atau juga generasi sekarang dengan gadget ya. Nah, ini satu hal juga yang sering terjadi. Orang tua sekarang ini kepada anak-anak itu biasanya hanya perintah dan marah. Tidak pernah mereka memuji. Ya benar.
Karena itu, saya menyarankan untuk menjadi seorang tua kepada anak ataupun juga kepada pekerja publik, konsep SMEPA. S, M, E, P-nya 3 kali A. S. S itu apa? Senyum. Senyum itu adalah simbol social acceptance. Kalau Anda tersenyum, orang akan dekat kepada Anda karena senyum menyenangkan. Oke. Gitu loh. Dan senyum itu adalah ibadah. Ya. Kalau kita niat itu ibadah, oke. M, mendengarkan. Mendengarkan itu bukan pekerjaan mudah. Tadi anak suruh cerita, kita mendengarkan. Gitu. Jangan mereka ngomong kita tahu semua, kita potong, mendengarkan. Ya, Prof, kita break sebentar. Oke, nanti kita lanjutkan SMEPA. Nah, benar, ini juga salah satu tips gitu ya. SMEPA itu seperti apa? Nah, pasti juga patut diterapkan gitu untuk para orang tua. Jadi kemana-mana kita break sebentar, kita akan kembali lagi selanjutnya.